Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2111270055, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahasan mengenai konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, makna Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mengandung pesan bahwa meskipun bangsa Indonesia berdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, mereka tetap satu dalam persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antar warga negara. Semboyan ini menjadi salah satu nilai dasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya yaitu di sini saya mengambil 5 makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman baik suatu bangsa, agama, ras, antar golongan bukan merupakan unsur pemecah, melainkan faktor potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh karena pengalaman sejarah bahwa semangat kedaerahan hanya akan memecah belah bangsa Indonesia sehingga mudah dikuasai oleh bangsa lain. 3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadi percampuran budaya, diperlukan penyaringan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh dan semangat berbeda, tetapi tetap satu atau Bhinneka Tunggal Ika. 4. Bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar selain Undang-Undang Dasar NRI. Yang selanjutnya yaitu 5. Tahun 1945 dan NKRI demi kokohnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu keragaman bangsa Indonesia, suku, bahasa, budaya, dan agama. Indonesia terkenal dengan kekayaan keragaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Negara ini adalah rumah bagi bangsa kelompok etnis. Masing-masing memiliki tradisi, bahasa, praktek, budaya yang berbeda. Selain itu, Indonesia memiliki ciri khas dari beragam bahasa yang digunakan. Berbagai wilayah dengan lebih dari 700 bahasa digunakan di seluruh Nusantara. Yang pertama, suku atau etnis. Indonesia adalah rumah bagi keragaman kelompok etnis dengan lebih dari 1.340 kelompok etnis yang diakui secara resmi. Beberapa suku terbesar di Indonesia antara lain suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, dan Betawi. Setiap kelompok etnis memiliki adat istiadat, tradisi, dan praktik budaya yang unik. Yang kedua yaitu bahasa. Indonesia mengakui bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya. Ini adalah lingua franca yang digunakan untuk komunikasi di seluruh negeri. Namun, karena banyaknya suku bangsa, terdapat pula banyak bahasa di daerah yang digunakan di seluruh Indonesia. Beberapa bahasa daerah tersebut antara lain bahasa Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya yang ketiga yaitu budaya atau kebudayaan. Keanekaragaman budaya Indonesia tercermin dalam berbagai bentuk seni, musik, tari, sastra, arsitektur, dan tradisi kuliner. Setiap kelompok etnis memiliki praktik budaya dan ekspresi artistik yang unik. Tarian tradisional seperti gamelan Jawa, kecap Bali, dan tari piring Minangkabau hanyalah beberapa contoh kekayaan warisan budaya di Indonesia. Selanjutnya yaitu yang keempat, agama. Indonesia terkenal dengan keragaman agamanya, dengan 6 agama yang diakui secara resmi, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun, terdapat juga populasi Kristen, Hindu, Buddha, dan penganut kepercayaan asli lainnya dalam jumlah besar. Keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama di Indonesia dipandang sebagai aset berharga dan kebanggaan bangsa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang tertuang dalam semboyan nasional menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan antar masyarakat dan beragam di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari dan mendorong pentingnya melestarikan dan merayakan keberagaman ini sebagai sarana untuk membina persatuan dan kemajuan nasional. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tentang dalam membangun keharmonisan dalam keragaman, penting untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika seperti kerukunan, toleransi, saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, di tempat kerja, orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama bekerja sama dengan saling menghormati perbedaan mereka. Mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan melakukan gotong royong dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Di masyarakat, contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam berbagai acara keagamaan atau budaya yang diadakan secara bersama-sama. Orang-orang dengan latar belakang yang berbeda datang bersama untuk merayakan perbedaan mereka dan menunjukkan toleransi serta kerukunan antar agama dan budaya. Selain itu, penerapan Bhinneka Tunggal Ika juga dapat ditemukan dalam pendidikan. Di sekolah, siswa mengajar untuk saling menghormati perbedaan mereka dan bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Mereka juga mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan gotong royong dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Secara keseluruhan, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk membangun keharmonisan dan kesejahteraan. Dengan menerapkan nilai-nilai seperti kerukunan, toleransi, saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong, kita dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana setiap individu dihormati dan diterima tanpa memandang perbedaan mereka. Demikian presentasi dari saya tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika. Semoga menambah hasanah keilmuan tentang antropologi pembangunan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.